Baik, saat ini saya akan membuat data usaha yang baru. Pertama-tama saya klik di bagian menambahkan. Setelah itu kita buat nama usaha. Di sini saya menggunakan PT Surya Furniture beserta nama saya. Setelah itu bidang usaha kita isi dengan lainnya. Dan setelah itu buat data usaha. Nah, di sini data usaha telah eh, dibuat. Jadi kita klik data usaha yang tadi. Nah, di sini ada informasi perusahaan. Informasi perusahaan ini untuk kategori usaha kita isi dengan distributor sesuai modul. Di sini di sini keterangannya untuk level distribusi itu diisi pada kategori usaha. Jadi di sini distributor. Lalu eh, untuk tanggal mulai data kita menggunakan tanggal yang ada di sesuai modul, yaitu 31 Desember 2018. Untuk metode biaya persediaan kita menggunakan FIFO. Setelah mengisi nama, kategori usaha, dan metode, kita lanjut. Dan di sini untuk akun perusahaan, di sini kita tidak centang. Ini data usaha telah dibuat. Untuk settingannya, seperti di modul, itu yang pertama kita akan isi eh, keterangan dari usaha, yaitu untuk settingan yang pertama pengaturan preferensi. Nah, di sini diisi keterangan telepon, fax, mailing, email, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, untuk keterangan lainnya, di sini ada kebijakan dari akuntansi. Jadi kita akan mengecek apakah pengaturan di database ini sudah sama. Tapi sebelum itu, di sini yang pertama kan ada beberapa pelanggan yang termasuk masih menggunakan SGD. Jadi kita akan menambahkan mata uang. Ini di save dulu. Di menu perusahaan, mata uang, ini ditambahkan SGD. Lalu di save. Ini sudah ada. Lalu kembali lagi ke pengaturan, preferensi. Nah, di sini ada beberapa keterangan eh, seperti perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Lalu di penjualan juga ada penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan mengecek fitur-fitur. Di menu fitur kita akan lihat apakah sudah sesuai. Sini kan di modul penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Di menu penjualan, kurang lebih sudah tidak ada lagi yang harus dicentang karena ini sudah uh, bawaan dari sistem seperti mata uang, pajak, pencatatan aset, anggaran, dan target. Lalu ini juga sudah sama seperti keterangan yang ada di modul penjualan, pembelian, dan persediaan. Setelah itu, di persediaan kita akan menambahkan, karena di sini keterangannya gudang yang dimiliki perusahaan yaitu ada dua, ada depan dan belakang. Jadi kita pergi ke menu persediaan, lalu gudang. Di sini kita menambahkan gudang depan dan belakang. Nah, di sini gudang depan dan belakang sudah masuk dalam daftar eh, gudang. Nah, ini perusahaan metode perhitungan nilai persediaan di setup awal yaitu FIFO. Nah, sekarang kita akan masuk dalam akun perkiraan. Kita pergi ke buku besar, akun perkiraan. Di sini kita upload filenya, kita import data. Tapi sebelum itu saya sudah mendownload filenya, file Excel. Ini daftar akun, lanjutkan.
Ini jangan lupa dicentang. Lanjutkan. Nah, setelah selesai, ini di close dulu. Sekarang kita akan import data untuk barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok. Pertama, barang dan jasa. Dicentang. Berhasil. Setelah itu, ke data pelanggan. Tentang, lanjutkan. Sekarang pemasok. Nah, setelah itu, setelah mengupload eh, akun perkiraan dan barang jasa pelanggan dan data pemasok, kita lihat di modul. Sekarang kita akan daftarkan kategori aset. Aset tetap ada 3, yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Kita pergi ke aset tetap. Sebelum kita upload data aset tetap, kita daftarkan dulu kategori aset. Kita tambahkan, di situ ada tanah, gedung, peralatan. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan masukkan aset tetap. Import data, daftar aset tetap. Sudah berhasil. Ini sudah ada aset tetap. Sekarang kita akan melihat apakah neraca induknya sudah sama. Kita pergi ke daftar laporan, menu daftar laporan, lalu daftar laporan lagi. Kita lihat neraca.
31, 2015. Nah, di sini belum sesuai karena kita belum tutup buku atau proses akhir bulan. Untuk proses akhir bulan, kita pergi ke menu perusahaan, lalu eh, ke proses akhir bulan. Ini ke bulan Desember 2018. Save. Nah, jadi di sini hasilnya sudah sama seperti ada di modul, yaitu jumlah asetnya 1.773.731. Di sini juga sama. Itu 1.773.731. Jadi sekian video untuk tutorial membuat eh, database yang baru. Terima kasih.